Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Seluruh jamaah sholat duhur, ibu-ibu, bapak yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, mari kita senantiasa untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah di saat ini, di siang hari ini kita mendapat rahmat dari Allah, yaitu diberi kemampuan dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Ini merupakan rahmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Jamaah sholat duhur yang berbahagia, dalam kesempatan kultum siang hari ini akan saya bacakan sebuah hadis yang menerangkan tentang hal-hal yang orang masuk surga dan orang juga masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasnar faqala al famu wal farj. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi langsung dua hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang tadi bertanya, termasuk kita. Jadi suatu amalan yang manusia banyak masuk surga itu karena satu ketakwaannya. Kalau ketakwaan seseorang ini dalam ayat juga disebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kalau perbuatan yang zalim, yang maksiat, itu tidak ada kata-kata tinggalkanlah semampumu, tidak, harus ditinggalkan semuanya. Itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau takwa fastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, karena kita masing-masing tidak akan sama. Contoh, ada habis sholat duhur kemudian sholat sunnah, ada, tapi ada yang tidak. Ada yang sebelum sholat duhur itu sholatnya 4 rakaat, tapi ada yang 2. Nah, berarti ini kan tidak sama, nih. Maka sesuai dengan kemampuan iman kita. Takwa, kemudian akhlak yang baik. Sampai dikatakan Rasulullah itu adalah suatu insan yang sempurna, memiliki akhlakul karimah. Ini yang harus kita ikuti. Kemudian yang menyebabkan banyak orang masuk neraka itu juga dijawab oleh Rasulullah, ada 2 tadi, yaitu mulut tutup. Kita saat ini harus betul-betul selektif, hati-hati dengan megang HP.
Di situ banyak informasi-informasi yang mungkin itu memang benar, mungkin ada yang salah. Kita hati-hati. Sebenarnya kita ikut Mbak Saib itu, kalau itu yang negatif kita sudah ikut dosa sebenarnya. Tinggal tergantung kita, ya. Kita sikapi bagaimana setelah kita baca. Kenapa mulut harus dijaga? Nak enten pian napa pribasa Jawa kan ngeten. Ajining diri gumantung ana ing lati. Wong wiwibawa mergone ana sangka tutuk ucapan. Hati-hati betul. Baik itu untuk keluarga, tetangga, dan di masyarakat. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kamu berbicara dengan orang lain, jangan sampai kamu esok paginya datang untuk minta maaf. Berarti sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita sudah memperhitungkan dengan baik-baik. Jangan sampai menyakiti orang lain. Permasalahannya bisa atau tidak. Kita enteng tapi kadang-kadang ya abot. Dan yang kedua itu fars, kemaluan. Nah ini kan banyak orang kemaluan itu diecer-ecer di mana-mana. Baik itu di hotel barangkali gitu, ataupun di luar hotel. Tapi kalau orang beriman insya Allah tidak. Jadi kemaluan itu kalau disebar di mana-mana tidak sesuai dengan syar'i juga menyebabkan orang banyak masuk neraka. Jadi hadis ini riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 245 nomor hadis 2072, ia berkata ini hadis sahih qorib. Demikian hadis yang dapat saya sampaikan kepada jamaah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, kemudian bisa kita amalkan, guys. Terutama ketakwaan kita dan akhlak yang mulia ini nanti menyebabkan kita cepat masuk surga. Sedangkan yang dua kita tinggalkan. Kurang banyak maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.